Hai Style Lovers, perkenalkan saya Renza Lazuardi, saya seorang desainer dan kali ini saya akan mencoba membahas tentang tren kebaya pernikahan atau baju pernikahan di tahun 2022 baik dari segi cutting, warna, dan lain sebagainya. Halo Style Lovers, saya Anggi Asmara. Saya seorang desainer yang berkecimpung di dunia kebaya sejak sekitar tahun 2010. Halo Style Lover, saya Sunarto. Saya adalah seorang fashion designer. Saya berkarya di dunia fashion yang kurang lebih sekitar 20 tahun kita berkarya, dan kita senang sekali memberikan sebuah inspirasi buat para style lovers. Tren kebaya akan dinominasi oleh desain-desain yang simple karena mungkin jika ada acara pernikahan atau resepsi nanti tipikalnya itu akan intimate wedding. Jadi yang datang itu hanya keluarga inti atau kerabat-kerabat dekat, jadi nggak banyak undangan. Jadi itu biasanya nggak lagi model-model yang menjuntai, mungkin ada tapi hanya sebagian kecil. Mostly hanya akan didominasi oleh kebaya-kebaya yang sepaha, selutut, atau sebetis. Untuk tren kebayanya sendiri di tahun 2022 tidak terlalu mengalami perubahan yang signifikan karena kurang lebih beberapa tahun belakang ini memang tren kebaya itu basicnya tetap cuttingnya yang klasik. Cuman permainannya tuh lebih di detailnya, di payetnya yang lebih 3 dimensi, lalu ada sedikit permainan seperti drapery, lalu juga aksen-aksen seperti selendang atau sesuatu yang menjuntai di kebaya itu sebagai pelengkap atau penambah keindahan si kebaya itu sendiri. Tren ke depan ini lebih ke sesuatu yang optimis, ya, sesuatu yang optimis dan lebih fun. Jadi fashion is fun untuk tahun depan. Jadi dia punya trademarknya itu fashion is fun. Jadi nanti misalkan kita bisa dapat inspirasi seperti kayak fairy tale atau apa, misalkan sesuatu yang seperti kayak ringan, yang melayang, yang ringan. Nah itu nanti mungkin akan lebih ke sesuatu yang misalkan saya bikin kebaya, mungkin akan balik lagi seperti kayak kebaya yang kebayanya kesannya lebih internasional. Jadi nggak seperti kayak kebaya-kebaya klasik yang cari aman. Yang cari aman tuh yang 2021, 2022 itu akan lebih mengeksplor sesuatu yang dengan inspirasi yang tadi saya ceritakan ya, mungkin fairy tale atau mungkin tentang dongeng-dongeng apa. Jadi nanti warnanya itu bukan terlalu warna-warna yang frozen color, warna-warna yang lebih ke warna-warna spotlight kayak gitu, no gitu ya. Jadi warnanya lebih cerah ya, warna yang membahagiakan. Misalkan warna kuningnya bukan kuning yang segar gitu ya, tapi kuningnya yang lebih ke butter, yellow butter gitu ya, lebih ke yellow butter. Terus nanti dikombinasi tiba-tiba ada warna pinknya mungkin pinknya lebih terang sedikit. Jadi ada kombinasi color yang akan keluar dengan sangat menarik seperti kayak warna-warna permen kayak gitu ya. Menurut saya sih masih akan didominasi dengan warna-warna pastel seperti tahun 2021. Mungkin walaupun sudah era tahun lalu tapi warna-warna seperti sage green, rose gold, kemudian ice blue, lilac itu mungkin masih tetap akan banyak dipilih oleh pasangan-pasangan muda. Karena apalagi saat ini seperti tadi yang saya sudah bahas, pestanya itu lebih ke intimate. Jadi bukan yang glamor, rame, banyak orang, banyak undangan. Jadi akan lebih sesuai juga jika kebaya yang digunakan itu simple, sederhana namun tetap cantik. Kalau untuk warnanya sih menurut saya tetap akan masih didominasi oleh warna-warna soft. Mungkin warna dusty pink juga mulai dipilih. Kemudian seperti abu-abu muda yang seperti beige itu juga. Ya mungkin mirip-mirip yang di belakang saya ini juga, itu menurut saya warna-warna cantik yang tetap terlihat simple namun bisa terlihat mewah dan mahal. Nah kalau saya lihat dari berbagai sumber ya yang udah saya baca-baca, salah satu warna mungkin yang akan menjadi tren itu adalah Atlantic Blue. Kenapa Atlantic Blue? Karena dia bukan biru elektrik dan juga bukan navy blue. Jadi dia sedikit lebih naik daripada navy blue, tuh ada sedikit warna abunya. Dan saya rasa itu cocok hampir ke semua warna kulit dan itu belum terlalu banyak dipakai orang dan mudah-mudahan itu akan jadi tren. Selain itu, ungunya udah bergeser dari ungu lilac
yang mungkin akan naik justru warna ungu anggrek, kurang lebih seperti itu dari sumber yang saya baca, dan saya prediksikan mungkin akan mulai banyak dipergunakan, tapi tetap favoritnya mungkin di turunan warna hijau itu. Sebenarnya adalah selalu French lace atau brokat Prancis, karena dia di kulit itu fitnya bagus banget dan bisa mengikuti bentuk tubuh kita. Ataupun kalau kita suka pakai tulle yang sudah ada payetnya, dipastikan bahwa tulle dasarnya itu bahannya juga lembut biar jatuhnya bagus melekat di tubuh. Mungkin nanti misalkan bagian lengannya itu mungkin nanti khususnya untuk yang hijab gitu ya, biasanya kan dia pakai lace, udah gitu dia pakai puring begitu kan, pakai lining lagi gitu. Nanti mungkin enggak, mungkin nanti langsung aja pakai bahannya itu mungkin nggak pakai bahan lace Pak. Mungkin pakai bahannya langsung silk atau gimana yang tidak transparan langsung gitu, terus dengan aksel lace di aplikasi dengan sesuatu yang lebih 3D segala macam. Jadi sesuatu akan muncul bahan-bahan baru di situ. Ya bahan-bahan baru, bahan-bahan yang lebih modern kayak gitu. Jadi bahannya nggak terlalu banyak lace sekali ya. Jadi sesuatu yang seperti kayak yang dulu itu kalau kita perhatiin tuh banyak bahan-bahan tulle berpayet yang terlalu banyak itu segala macam, itu mungkin nanti akan berubah dengan sesuatu yang saya bilang ada lebih ke color kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk kebaya yang klasik pada dasarnya sih dari tahun ke tahun, dari yang dulu-dulu sampai sekarang belum terlalu banyak berubah. Jadi kayak misalnya seseorang ini menginginkan kebaya yang lengket di tubuh, mengikuti bentuk tubuh, boleh dipilih French lace karena French lace itu sifatnya cukup lentur dan motifnya cantik dan bisa mengikuti bentuk badan, jadi sangat cocok untuk dibuat kebaya pengantin. Ini juga kan payetnya sekarang orang udah mulai suka yang lebih timbul, yang lebih 3 dimensi gitu, bukan yang terlalu flat sama kebayanya. Nah, untuk aksen-aksennya sekarang mungkin biar lebih customize ya, biar lebih cuman dia yang make nih, atau biar pengantinnya ngerasa beda dari yang lain tuh, kita bisa main dari segi bordir. Mungkin kalau untuk kebaya tuh bisa main di punggung atau di veil atau mungkin di lace on lace. Jadi dari bahan kebaya dasar kita bisa ciptakan lagi motif yang kita timpa di atas brokatnya itu lagi. Nah, kan itu sebenarnya menimbulkan tren baru atau motif baru yang bikin mungkin nanti pengantinnya juga ngerasa spesial atau berbeda di hari H-nya. Terus bisa juga kita main bunga-bunga 3D yang nanti mungkin bisa jadi aksen di bahu gitu. Tapi balik lagi ya, harus lihat dulu bentuk tubuhnya dia, apakah cocok untuk ditambahkan detail yang terlalu besar seperti itu. Nah, kira-kira selendang atau sesuatu seperti cape itu juga saya rasa masih bisa diaplikasikan ke kebaya biar looknya terlihat beda dan lebih modern. Saya detail-detailnya itu mungkin nanti banyak sekali, misalkan detail-detailnya itu orang biasanya dulu kan saat tahun 2021 itu banyak kan detailnya tuh one tone ya. Dia punya detail manik-maniknya, payetnya tuh misalkan warnanya bajunya warna pink semua satu baju, itu kan gitu ya, pink semua satu baju, paling juga pink campur warna silver sedikit atau gimana. Oh nanti enggak, mungkin aja ada pink, ada biru sedikit campur sama kuning muda atau gimana. Jadi lebih ke situ, lebih hidup gitu. Ya, lebih hidup detailnya gitu.